Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilacap Utara dan Jeruk Legi, yaitu Dr. Anda Anisatul Umniah MPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilacap Utara, yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, dan kita semua selaku umatnya yang menjadikan beliau uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan tema beriman dikala sendiri. Iman adalah anugerah yang paling indah yang Allah berikan kepada umat manusia. Iman ini sifatnya abstrak, tidak terlihat, namun bisa dirasakan dan bisa dinilai. Iman diibaratkan bagaikan intan yang paling mahal, bagaikan mutiara yang paling bersinar. Zaman boleh saja berubah, namun akidah tidak boleh goyah. Zaman boleh saja berganti, tetapi iman tidak boleh mati. Berbicara tentang iman, Imam Abu Hanifah membagi tingkatan iman menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu al-imanu yazidu wala yankus, yaitu iman yang terus-menerus meningkat tanpa berkurang sedikit pun. Ini adalah iman yang patut kita contoh. Iman siapakah ini? Ini adalah imannya anbiya wal mursalin, imannya para nabi dan para rasul. Kita tahu tidak ada nabi dan rasul yang tidak diuji oleh Allah. Namun semakin berat ujiannya, semakin banyak cobaannya, semakin meningkat pula lah imannya. Lalu ada siapa di golongan yang kedua? Yang kedua yaitu al-imanu la yazidu wa la yankus. Iman yang tidak bertambah, tidak juga berkurang. Ini namanya iman yang stabil. Milik siapa iman ini? Ini adalah milik para malaikat. Kenapa malaikat memiliki iman yang stabil? Karena malaikat diciptakan Allah, tugasnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah menciptakan malaikat tidak memiliki nafsu, sehingga malaikat terjaga kadar imannya. Lalu yang ketiga yaitu al-imanu yazidu wa yankus. Iman yang bisa bertambah, bisa juga berkurang. Kadang naik, kadang juga turun. Iman siapa ini? Ini pada umumnya adalah iman kita semua. Imannya petinggi, imannya pedagang, petani, pelajar, guru, bahkan kiai sekalipun pernah mengalami pasang surutnya keimanan. Lalu ada golongan yang terakhir, yaitu yang keempat, al-imanu la yazidu wa yankus. Iman yang tidak bertambah sedikit pun, bahkan terus-menerus mengalami penurunan. Ini adalah imannya orang-orang munafik, imannya orang-orang kafir yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, dari keempat golongan tersebut pada umumnya kita termasuk ke dalam golongan yang ketiga, yaitu al-imanu yazid wa yankus. Yazidu bit ta'at wa yankus bil maksiat. Iman kita bertambah saat kita beribadah kepada Allah, dan iman kita berkurang saat kita melakukan maksiat. Namun
Permasalahannya di sini yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita sering merasakan iman kita bertambah hanya di hadapan manusia saja. Sedangkan dikala kita sendiri justru kita merasakan iman kita malah menurun. Contohnya, banyak dari kita ketika banyak manusia yang melihat kita mudah tangan ini untuk bersedekah. Ketika di hadapan banyak orang, mudah bagi kita untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Namun ternyata dikala sendirian, tak ada orang yang melihat, tak ada mata yang tertuju. Ketika azan berkumandang, kita masih sibuk dengan HP kita. Kita masih sibuk dengan tugas-tugas kita. Kita masih sibuk dengan urusan dunia kita hingga kita lalai akan panggilan Allah. Nah, dari sini saya akan membahas bagaimana cara kita beriman dalam kesendirian. Yang pertama yaitu marilah kita memupuk hati kita dengan rasa takut kepada Allah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi SAW bersabda bahwa kelak pada hari kiamat nanti akan datang seseorang yang membawa pahala yang sangat besar sebesar gunung-gunung Tihamah. Namun Allah menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka itu?" Rasulullah menjawab, "Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum." Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuduna. Dan mereka mengambil malam sebagaimana yang kalian ambil. Walakinnahum, akan tetapi mereka aqwamun, adalah kaum-kaum atau golongan idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Jika mereka bersendiri, mereka berani untuk melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan manusia tersebut, yang dimana ketika di hadapan banyak orang kita mampu beribadah, mampu beramal, namun dikala sendiri kita justru melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang pada akhirnya nanti segala pahala-pahala kita, amal-amal kita akan terkikis habis, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hal ini pun sejalan dengan hadis Nabi, yaitu innar rajula la ya'malu amalal ahlil jannah fima yabdulin nasi wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bayangkan ketika kita membuat amalan soleh, berbuat baik, bersedekah, beribadah, itu hanya semata-mata untuk mendapatkan pujian dari manusia. Mungkin orang lain menyangka kita bahwa kita ahli surga karena kita rajin bersedekah, karena kita sholat tepat waktu, karena kita selalu melakukan amal-amal baik. Padahal di hadapan Allah justru kita adalah ahli neraka atau penghuni neraka. Na'udzubillah. Karena segala amalan kita itu tidak dilandasi dengan ikhlas, dengan ridho karena Allah Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita sendirian? Yang kedua yaitu muraqabah, dengan cara merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita selalu merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan terhindar dan terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat mengikis iman kita. Lalu apalagi yang harus kita lakukan ketika kita sendirian? Yang ketiga yaitu perbanyaklah mengingat mati, karena kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kematian itu pasti datangnya. Kita semua pasti akan mengalaminya. Oleh karenanya tidak ada manusia yang mengharapkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Pasti kita semua mengharapkan mati dalam keadaan husnul khotimah.
Lalu apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama yaitu perbanyaklah amal atas landasan ikhlas karena Allah. Karena ungkapan Arab berkata, man asya ala syai'in mata alaihi. Matinya seseorang itu sesuai dengan cara hidupnya di dunia. Jadi kalau kita di dunia selalu berbuat baik, berbuat amal soleh, baik di hadapan manusia maupun ketika kita sendiri, niscaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Lalu amalan apa yang harus kita lakukan ketika kita sendiri? Yang keempat yaitu perbaharuilah iman. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaharuilah iman kalian. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Rasulullah pun menjawab, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Ucapan apa? La ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hal ini pun sejalan dengan hadis riwayat Abu Dawud yang mengatakan bahwa barang siapa yang pada akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah, maka niscaya ia akan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dari pembahasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya marilah kita beramal baik, jangan mengharapkan penilaian dari manusia, tapi justru harapkanlah penilaian dari Allah, karena penilaian manusia belum tentu sesuai dengan penilaian Allah. Manusia mungkin mengira kita ahli surga, padahal di mata Allah kita sesungguhnya penduduk ahli neraka. Na'udzubillah. Dari pembahasan tersebut dapat kita pahami bahwa dalam kesendirian, dalam menjaga iman kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dengan cara muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, perbanyaklah mengingat mati. Lalu yang keempat yaitu perbaharuilah iman dengan banyak-banyak mengucapkan ucapan la ilaha illallah. Semoga kita semua menjadi manusia, menjadi insan yang lebih baik lagi, yang pada akhirnya nanti pahala-pahala kita akan membantu kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.